warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo sahabat penggerak, perkenalkan saya Ahmad Rizal Bakri, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Pangkal Pinang. Pada video kali ini saya akan menunjukkan video aksi nyata saya dalam menyebarkan pemahaman atau diseminasi mengenai budaya positif di sekolah, khususnya di sekolah kami SD Negeri 14 Pangkal Pinang. Selamat menyaksikan. Kegiatan hari ini saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita berikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berkumpul, bertemu lagi di sekolah yang kita cintai. Masih bisa dalam suasana hari merdeka, karena masih suasana merdeka, insya Allah semua di sini dapat mengikuti dengan semangat ya. Salawat serta salam marilah kita sampaikan selalu kepada junjungan kita, pada tauladan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Baik kawan-kawan semua, maksud dan tujuan kami mengajak kawan-kawan semua untuk hadir di sini adalah hari ini insya Allah kami akan mendiseminasikan ilmu yang sudah didapatkan dari program guru penggerak pada program guru penggerak yang sudah kami laksanakan sudah hampir 1,5 bulan ini. Nah ini memang disuruh untuk berbagi langsung kepada rekan-rekan di sekolah ya, supaya ilmu ini semuanya tersampaikan kepada kawan-kawan semua ya. Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami mohon kesediaan Ibu Dolia, tadi sudah dapat amanah dari kepala sekolah untuk mewakili kepala sekolah untuk memberikan sepatah atau dua patah kata ataupun membuka kegiatan ini, mewakili kepala sekolah. Kepada Ibu Dolia saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat dan hadirannya juga kita dapat berkumpul di sini sama-sama untuk mengikuti diseminasi kegiatan calon guru penggerak budaya positif. Di sini saya mewakili kepala sekolah yang kebetulan tidak dapat hadir karena ada kegiatan rapat. Baiklah, kepada rekan-rekan guru semua, tentunya ini adalah hal positif yang dapat kita ikuti bersama. Mari sama-sama kita saksikan kegiatan diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak Bapak Ahmad Rizal Bakri dan Ibu Dewi Afriani. Semoga kita mendapat, setelah kita mengikuti ini, kita mendapat hal-hal yang positif, yang baik untuk sekolah kita. Demikian sambutan dari saya. Ya, terima kasih kepada Ibu Dolia, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Dolia yang sudah mewakili pembukaan untuk kegiatan hari ini ya. Baik, terima kasih. Selamat datang Ibu Sutarti, silakan menempati tempat dulu yang sudah disediakan. Baik kawan-kawan semua, insya Allah kegiatan ini akan berlangsung sekitar 45 menit ya, bisa jadi lebih nanti, karena kita memang benar-benar mau menyampaikan ini secara langsung pada kawan-kawan. Jadi ilmunya mungkin teman-teman
sudah tahu tentang budaya positif, mungkin sudah tahu, cuma kita memperkuat saja ya, memperkuat saja pengetahuan kita masing-masing. Kebetulan kami bersama Ibu Dewi di sini sudah mendapatkan materinya di sini, jadi harus disampaikan kepada kawan-kawan semua. Semangat semuanya? Tepuk semangat. Tepuk semangat. Bu Risa, semangat Bu Risa. Dalam kondisi seperti itu ya, mudah-mudahan semangat semuanya. Baik, kawan-kawan semua, sebelum diseminasi ini disampaikan, saya mau menyampaikan di sini bahwa saya sama Ibu Dewi di sini ya, berdiri di sini bukan berarti kami berdua ini hebat ya. Bukan berarti saya sama Ibu Dewi ini banyak muda ya. Bukan berarti lebih unggul, tidak ya. Saya sama Ibu Dewi di sini sama seperti kawan-kawan semua. Kita semua adalah guru di sekolah yang kita cintai ini. Satu tujuan kita yaitu menjadikan sekolah kita ini menjadi sekolah yang lebih maju ya, lebih baik untuk kedepannya. Jadi kita samakan visi kita, bahwa tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih unggul, ya, tidak ada yang menonjol di sini, semuanya kita sama. Mudah-mudahan kita satu visi, menjadikan sekolah dan anak-anak didik kita menjadi sekolah yang maju dan anak didik yang berkarakter, ya, seperti itu. Nah, untuk kegiatan ini setelah kami mengikuti kegiatan GP ini ya, saya berharap nanti untuk kawan-kawan semua, jika ada nanti misalnya pembukaan lagi untuk pendidikan guru penggerak, kami berharap sekali kawan-kawan semuanya ikut ya, ikut semuanya, karena insya Allah akan ada banyak sekali ilmu yang ada di sana. Saya juga tidak menyangka selama 1 bulan lebih di situ ada banyak yang kurang pada diri saya ya. Ternyata setelah di situ, oh ternyata kita harus begini, kita harus begitu ya. Pak Fikri mungkin nanti ya, Pak Fikri orangnya inovatif sekali, cocok. Bu Feni ya, Ibu Nur Hamzah juga, Bu Wati yang sudah senior mungkin, pokok semuanya. Guru Mampel misalnya jarang sekali yang ikut GP ini, guru Mampel, guru Nopal, kemudian Pak Andi ya, Pak Beldi. Banyak guru kelas sama guru itu, wali kelas SMP banyak. Kalau guru agama jarang, guru olahraga jarang lah. Jadi nanti kalau memang ada pembukaan lagi ikutlah, karena kita pengen murid kita lebih baik, pengen sekolah kita lebih baik, dan kita pun lebih baik ya, seperti itu. Baik, tidak perlu berpanjang lebar lagi untuk menyampaikan sesi pertama tentang budaya positif ini akan disampaikan oleh Ibu Dewi. Kepada Ibu Dewi saya persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan guru semua sudah hadir di ruangan kelas 6A. Dalam rangka kami ini, sebenarnya kata Pak Rizal tadi, kami bukan siapa-siapa, kami bukan lebih unggul, kami bukan lebih baik, justru kami ini banyak kurangnya. Apalagi setelah bergabung dengan para guru penggerak dari sekolah-sekolah lain, makin kelihatan, makin banyak kurangnya, makin banyak alfanya, makin banyak sekali yang harus kami pelajari ternyata dari apa yang sudah, walaupun ngomong belasan tahun sudah ngajar seperti saya, ternyata masih nol besar dalam hal pendidikan. Tapi kita sama-sama berusaha agar bisa lebih baik ke depannya. Baik Bapak Ibu, di sini saya dengan Pak Rizal bagi 2 sesi karena ada 6 materi yang akan kami sampaikan. Mudah-mudahan tidak ada kendala apapun. Yang pertama, saya akan menyampaikan atau memaparkan mengenai apa sih budaya positif ini.
Kalau dilihat dari dua kata budaya dan positif, ya pasti Bapak Ibu sudah paham secara umum ya bagaimana kebiasaan hal-hal yang baik yang namanya positif atau yang baik. Cuman secara rincinya mari kita lihat bersama pemaparan yang akan kami sampaikan pagi ini. Tapi sebelumnya biasa kalau kita ke anak-anak kan sebelum mulai belajar tuh pasti ada ice breaking. Hari ini saya akan menampilkan ice breaking. Silakan Pak Riza. Tiga. Ya, baik Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai kita ice breaking dulu. Di sini coba Bapak Ibu sebutkan warnanya. Kita belajar kayak anak-anak lah, bahwa kita nyebut warna. Ice breaking sebut warna. Ini warna apa? Pak Riza kayaknya ya baik, aturannya sederhana Bapak Ibu, sebutkan warnanya, jangan tulisannya. Ya, kita mulai ya. Contoh, ini apa? Hitam, jangan kuning. Oke, mari kita semua bermain. Silakan Pak Rizal. Level mudah. Sebutkan. Sebutkan. Lagi. Kemudian. 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 Terus. Ya, pintar. Ya, pintar. Lagi. Level sedang. Tahan emosi. Ini level sedang. Lanjut. Ayo. Lanjut. Ya, lanjut. Ayo. Level sulit. Kita masuk ke level berikutnya. Enggak. Ya, sebelum kita masuk, kita sepakati dulu Bapak Ibu dalam forum ini. Kita sepakati apa yang harus kita lakukan. Di sini ada pertanyaan kalimat pemantik bahwa selama forum diseminasi ini berlangsung, pertama kita menghargai siapapun, yang kedua ada menjadi pendengar yang baik. Jadi Bapak Ibu silakan, saya akan membagikan sticky note-nya apa yang ingin Ibu sepakati, Bapak Ibu sepakati selama forum diseminasi ini berlangsung. Selain dua pernyataan di atas, yaitu menghargai siapapun. Jadi selama forum ini berlangsung kita wajib menghargai siapapun. Kemudian menjadi pendengar yang baik. 5 orang kita acak. Boleh ditempelkan di karton. Maaf. Ya, Pak Rizal ini turun ke bawah. Menjadi pendengar yang baik. Tempel, boleh tempel ke depan Bapak Ibu. Turun ke bawah.
silakan. Bu Elisa mungkin bisa dibantu. Siko pernyataan apa yang dipengenin selama forum. Sudah semua? Oke, satu lagi. Baik Pak Rizal, saya bacakan. Satu pendapat ingin tidak tidur selama forum diseminasi. Jadi saya dengan Pak Rizal harus lincah biar pesertanya tidak tidur. Kedua, bertanya jika mengalami kesulitan. Kalau bertanya sesat di jalan. Dapat menerima pendapat orang lain. Tidak ngobrol. Fokus menyimak, tidak ngobrol, dapat menerima pendapat orang lain. Bertanya jika mengalami kesulitan dan tidak tidur. Tidak tidurnya pakai pulpen merah pula Pak. Jadi itu benar-benar pakai tanda seru tidak. Baik, sesuai dengan kesepakatan kelas kita, sebelum kita mulai, saya bacakan ulang. Pertama, menghargai siapapun. Kemudian menjadi pendengar yang baik, tidak tidur selama mengikuti diseminasi, bertanya jika mengalami kesulitan, dapat menerima pendapat orang lain dan tidak ngobrol, berfokus menyimak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan sampai akhir nanti kita bisa melaksanakan kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama. Next, Pak Rizal. Saya masuk ke materi budaya positif. Ya, Bapak Ibu, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan yang mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti 1. Disiplin positif, 2. Motivasi perilaku manusia, 3. Keyakinan sekolah atau kelas, 4. Kebutuhan dasar manusia, 5. Posisi kontrol restitusi, 6. Segitiga restitusi. Nah, dari keenam konsep-konsep ini dalam penerapan budaya positif ini insya Allah memang wajib kita lakukan sebagai seorang pendidik. Maksudnya agar budaya itu dapat kita jalankan atau kita terapkan dalam sebuah sekolah atau kelas dalam lingkup kecil. Kalau kita ini kan adik kelas Bapak Ibu, belum nyampe ke sekolah, kita kelas bayi dulu, cemana anak-anak kita tuh biar bisa konsep-konsep budaya positif ini terjalani dengan baik, dijalankan dengan baik. Nah, keenam inilah unsur-unsurnya: disiplin positif, motivasi perilaku manusianya, keyakinan kelas yang sudah kita Bapak Ibu jalankan. Pastinya di setiap kelas sudah ada keyakinan kelas. Kemudian kita kadang lupa apa nih kebutuhan dasar kita. Saya pun sebelum ikut guru penggerak ini pun, ternyata ada kebutuhan saya pribadi. Kadang kita berusaha menyenangkan orang lain, berusaha memenuhi kebutuhan orang lain, kita lupa kita sendiri punya kebutuhan. Nanti kita ulas bersama. Kemudian posisi kontrol restitusi. Ini yang mungkin saya sendiri pun masih terbata-bata, meraba-raba karena baru kami dengan Pak Rizal baru modul 1. Ini sudah mulai merasa layak benar ternyata yang saya belum ketahui. Dan yang lain nanti kita juga akan ketemu dengan apa sih itu segitiga restitusi. Next Pak Rizal. Nah, kita mulai yang pertama, konsep-konsep dari budaya positif tadi, yaitu pertama disiplin positif. Kata disiplin mungkin kita ada asing lagi Bapak Ibu. Saya ulas sedikit. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Next Pak Rizal. Nah, di mana disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri. Kadang kita lupa, disiplin itu memang harusnya dari dalam diri tanpa paksaan, tanpa ancaman atau tanpa iming-iming. Dalam mengontrol diri dan melakukan segala tindakan. Next. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Nah, yang saya sebutkan tadi bahwa bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Baik, next Pak Rizal. Nah, ini adalah yang sudah Bapak Ibu, saya sendiri pun kadang-kadang nyebut terus tapi
menyadari sendiri masih banyak sekali yang belum saya pahami. Karakter-karakter dalam profil pelajar Pancasila: beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Ini yang harus kita sama-sama tanamkan, yang menjadi budaya di sekolah kita ataupun di skala kecil, yaitu kelas. Baik, next Pak Riza. Kemudian selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah Bapak Ibu, saya perkenalkan sedikit apa sih 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasinya itu dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, sehingga ini yang membuat dia termotivasi melakukan sesuatu. 2, untuk mendapatkan imbalan. Nah, ada juga nih tipikal yang butuh sesuatu, butuh penghargaan dari orang lain, maka dia termotivasi untuk melakukan suatu hal, baik itu yang baik ataupun malah yang tidak baik. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Nah, yang berikutnya adalah keyakinan sekolah. Atau di sini saya dengan Pak Rizal masih membahas masalah keyakinan kelas. Lanjut Pak. Nah, bisa dilihat gambarnya. Ini contoh guru yang memang dirindukan oleh murid-muridnya. Ya, beliau memang betul-betul saya salut menerapkan banget ya Bapak Ibu ya. Sehingga dari ekspresi pun terlihat bahwa keyakinan kelas yang sedang mereka capai itu memang betul-betul disepakati dulu sebelum langsung ditempel. Ya. Jadi beliau ini melewati tahapan-tahapannya bagaimana menghasilkan satu keyakinan, atau kita biasa nyebutnya sebelum keyakinan kelas ini kesepakatan kelas Bapak Ibu, sama dari sepakat maka dia akan yakin bahwa itu yang harus dijalankan. Dia yakin. Kenapa dia nyebutkan tidak boleh ngobrol Bu? Karena dia yakin dengan tidak ngobrol di kelas maka akan ada pencapaian-pencapaian setelahnya. Maka lebih ke keyakinan lagi, bukan kesepakatan. Nah, keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan dulu. Tidak langsung kita, kayaknya di kelas ini tidak boleh ngobrol, tidak boleh tidur. Itu hanya kita sendiri, tapi mereka tidak paham kenapa Bu Ibu Dewi ini nyuruh jangan tidur. Tanpa sebelumnya ada kesepakatan, ada pembicaraan, ada negosiasi antara kita dengan si siswa kita ber-34 orang misalnya. Next Pak Nida. Nah, keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang sifatnya itu mudah diingat dan dipahami dan harus, tidak perlu muluk-muluk keyakinan kelas. Yang penting itu bisa jalan tidak dalam kelas kita. Tidak perlu dengan kata-kata yang tinggi, tapi anak sendiri tidak paham untuk meyakini bahwa itu sebuah satu perilaku yang harus mereka patuhi sehingga selesai sekolah. Jadi saya ulangi, keyakinan kelas atau sekolah yang nantinya kalau skala besar, kalau insya Allah nanti Pak Rizal jadi kepala sekolah, Pak Rizal itu sudah mulai menyusun keyakinan sekolah, bukan lagi keyakinan kelas. Maka dia harus memikirkan, berkomunikasi dengan baik dengan guru-gurunya untuk menghasilkan satu keyakinan. Pertanyaan-pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus, nah ini yang paling penting, harus diterapkan, bukan cuma ditempel. Harus diterapkan di lingkungan sekolah atau lingkungan kelas, kalau kapasitas kelas. Next, what is that? Nah, ini yang sudah kami buat, dan saya yakin Bapak Ibu lebih keren lagi apa yang sudah dikerjakan di kelas, baik dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Ada keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Ini adalah contoh keyakinan kelas saya 6A dan kelas Pak Rizal, di mana hampir sama. Saling menghormati, menjaga kebersihan, membiasakan 4 kata ajaib, tolong, permisi, maaf, terima kasih. Mungkin itu sudah sering kita sampaikan ke anak, tapi ketika mereka sendiri yang meminta itu menjadi suatu keyakinan, suatu kesepakatan, insya Allah itu menjadi tanggung jawab dia untuk ketika dilanggar, maka akan ada pertanyaan dari Pak Rizal. Nah, ini kan kesepakatan yang sudah kita sepakati. Kalau dilanggar,
kamu sendiri yang melanggar. Itu bagaimana konsekuensi yang sudah disepakati oleh Pak Rizal dengan murid-muridnya. Patuh pada peraturan dan berbicara sopan. Nah, itu ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas yang sudah kami berdua buat. Terima kasih. Ini kata-kata yang paling saya tunggu-tunggu dari tadi, karena sesi saya sudah selesai. Baik Bapak Ibu, terima kasih perhatiannya selama saya memaparkan. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Saya pribadi khususnya untuk berubah menjadi lebih baik lagi, dan Bapak Ibu semua, saya mohon maaf tidak ada maksud untuk menggurui ataupun mendahului ataupun dianggap lebih bagaimana tidak. Tapi ini salah satu, jujur ini sebenarnya untuk pemenuhan tugas. Tapi tidak lain juga kami berharap mudah-mudahan ada amal yang terselip dari apa yang kami sampaikan. Ya, berikutnya saya akan serahkan kepada rekan saya yang luar biasa hebat, Bapak Ahmad Rizal. Baik, kawan-kawan, tepuk tangan dulu untuk Ibu Dewi Apreni. Alhamdulillah sudah menyampaikan budaya positif di sesi pertama. Untuk selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan 3 materi lagi yang akan kita ikuti bersama. Sebelum kita memulai ice breaking lagi, tuh ya, Bu Dewi, ice breaking itu tetap duduk saja, karena tadi kita pagi sudah banyak bergerak ya, tidak perlu bergerak sepertinya. Jadi kita tetap duduk, melihat layar di depan ya, silakan. Silakan di sini kita fokus untuk menjawab nama negara ya, berdasarkan gambar yang terdapat di sana. Ini gampang sih sebenarnya. Nanti karena gampang, nanti ini next. Ya, sabar. Baik, belum mulai ya. Baik. Mudah-mudahan dengan ice break ini lebih menyemangati Bapak dan Ibu dan lebih konsentrasi mengikuti kegiatan ini ya. Semangat lagi tentunya. Ya, benar. Oke, kita mulai. Ini nama negara, ada gambar ikan, hanya diganti dengan huruf R. Ya, benar. Bagus. Semangat. Silakan. Ya, pintarnya. Lanjut ya. Ready. Mesir. Ya, benar salah. Yes. Apa rukun? Apa itu? Apa? Ya, Peru. Ya, luar biasa guru-guru di sana sini ya, encer semua, taknya, ya, iya. Mungkin lagi, senang ya. Ya, berarti ya. Coba kita lihat dulu tidak
Coba kita lihat ya. Ya, nah, silakan. Panama. Coba kita lihat. Yeay. Sudah ya? Oh, sudah. Ya, Mahir. Ya, Mahir ya. Oke. Silakan. Portugal. Ini saja sudah cukup. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, dapat sepeda ya. Baik, kawan-kawan semua, lanjut ke materi ya. Kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu apa? Ya udah. Kalau nggak bisa, kalau misalnya susah untuk mendefinisikan kebutuhan dasar, kira-kira coba direnung. Kira-kira kawan-kawan kebutuhannya apa? Selain BU. Ya, selain uang ya. Ya, coba. Menengok gambar tuh butuh kasih sayang. Di tengah butuh duit, yang dibawa tuh kayak butuh rumah, harta lah ya, kali-kali kenyamanan hidup. Tangan dulu, itu ada lagi. Kira-kira yang menjadi kebutuhan kawan-kawan semuanya kalian itu misalnya kalau Ibu Nur Hamzah mungkin ya udah justru ada simbol apa itu love berarti kasih sayang. Kira-kira kebutuhan kita sendiri apa? Itu skincare. Apa lagi? Ya, tadi selain itu apa? Cinta. Baik, benar sekali ya. Baik. Jadi next. Jadi kebutuhan ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa? Ada pertanyaan, kenapa seseorang itu kadang-kadang melakukan kekhilafan, melakukan kesalahan, atau apa itu namanya, berada di titik yang identitasnya gagal misalnya. Kenapa? Karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jadi kebutuhan dasar kita ini harus dipenuhi dulu supaya kita hidup pun istilahnya seimbang ya. Saya ada pertanyaan di depan ini menitikberatkan kepada murid kita sebenarnya. Selain kita manusia ini kita pernyataan ini untuk siswa kita ya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kenapa ada anak yang bandel? Kenapa ada anak yang terlambat datang sekolah? Kenapa ada anak yang sering berebut teman? Sebenarnya mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Sekarang kita lihat lanjut, apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Ya, benar tadi yang disampaikan oleh Ibu Nur Hamzah, kita butuh makan, ya, kita butuh harta. Kemudian kita butuh rumah, yang tadi ada gambar itu, berarti itu kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, kebutuhan makan, kemudian rumah, ya, pakaian, itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, biasanya anak ini di rumah, misalnya ketika ada anak yang di rumahnya mendapat kasih sayang yang cukup dari orang tuanya, biasanya anak-anak itu di dalam pergaulannya dengan sehari-hari dengan teman-temannya, dia biasanya lebih positif orangnya, seperti itu. Tapi misalnya dari rumah, misalnya anak ini kebutuhan kasih sayangnya kurang, orang tuanya mungkin tidak peduli atau tidak begitu memperhatikan anak, biasanya datang ke sekolah, anak itu malah banyak masalah, ya seperti itu sebenarnya. Jadi kita jangan langsung menjas anak itu, kamu bandel, kamu ini nakal sekali,
kamu ini tidak sopan. Sebenarnya mereka itu kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, makanya kita tanya dulu ya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Nah, ada manusia yang mungkin, anak yang mungkin merasa ingin diakui, atau merasa di antara teman-temannya pengen dihormati, dia lebih menonjol. Berarti dia itu sebenarnya mau memenuhi kebutuhan kekuasaan dia. Dia mau berkuasa sebenarnya. Bukan karena dia keras sama temennya atau pengen lebih unggul dari temennya, bukan ya. Tapi karena kebutuhan penguasaan. Kemudian selanjutnya kebutuhan dasar kebebasan. Nah, kebebasan biasanya misalnya di dalam kelas itu, bapak nih macam-macam dia lah belajar. Dan ada punya cara-cara lain. Berarti anak itu pengen bebas. Dia pengen memilih sebenarnya metode pembelajaran yang menurut yang menjadi kebutuhan dia itu seperti apa, ya. Bukan kita yang menentukan sebenarnya seperti itu, ya. Kemudian yang terakhir kesenangan. Kadang-kadang kita di kelas itu ketika ada anak yang misalnya ya gendang meja, nah berarti gendang meja, kenapa ini gendang meja? Padahal dia sedang memenuhi kebutuhan dasar kesenangannya. Dia senang melakukan itu, ya. Dia senang, maka dia itu memenuhi kebutuhan dasar kesenangannya, ya. Lanjut, Bu. Nah, ini akan kita diskusikan sama-sama. Kita akan diskusikan sama-sama berdasarkan tadi yang sudah saya contohkan sedikit tadi, entah paham atau tidak, ya. Tapi ini ada studi kasus, ya. Ini kita umpamakan saja. Mohon maaf jika ada kesamaan nama, karakter segala macam. Tidak bermaksud untuk iya, seperti itu. Kelihatan tidak ini, kawan-kawan? Kelihatan ya? Ibu Citra, guru wali kelas 5A, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak telah mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Citra, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu ketika Doni membuat makanan seperti ini? Mungkin kita sekarang ini kan karena pulang siang kan anak bawa bekal. Mungkin ada kasus seperti Doni di kelas kawan-kawan semua. Nah, sempatkah kawan-kawan semua menanyakan kira-kira kenapa dia melakukan itu? Ayo coba silakan, boleh. Apa alasannya kira-kira? Menurut Ibu Gloria? Mungkin karena orang tuanya kerja pergi pagi, maka tidak sempat menyiapkan bekal untuk anaknya. Tangan dulu. Jalan kita. Kira-kira apa? Siapa lagi? Mungkin orang tuanya tidak sempat membawakan bekal. Oke, salah satunya. Yang lain? Tadi misalnya kita kaitkan dengan kebutuhan dasar tadi misalnya. Kira-kira ada lagi? Tidak lagi? Bapakku ke laut. Bapakku ke laut. Ya, ada pengalaman. Kenapa nggak bawa bekal di rumah, pisah gitu, sama orang tuanya pisah, tinggalnya sama kakek sama bapaknya. Bapaknya kemana? Ke laut, udah belum pulang, jadi kayak gitu. Dari rumah ya, jadi nggak bisa. Oke, baik. Ya, baik. Next, Bu. Coba kita lihat kira-kira apa alasannya. Oke, yang pertama ya. Doni memaksa meminta bekal temannya mungkin karena dia lapar. Benar, saya Ibu Gloria tadi. Orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka ketika ada alasan seperti ini, maka kebutuhan dasar yang berusaha ia penuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Berarti berhubungan dengan makanan tadi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Oke, kita lihat alasan yang kedua. Nah, mungkin dia bawa bekal, tapi dia hanya
iseng baik mungkin nganggu kawan misalnya, mungkin iseng saja nganggu kawan, mau gabung pengen nyicip pura-pura seperti itu. Nah kenapa? Berarti di rumah mungkin sehingga gurunya memberitahu orang tuanya, nah mungkin dia kurang kebutuhan kasih sayang dari rumah. Biasanya kan kalau ada anak yang bermasalah kan guru manggil orang tua ya kan. Nah ketika orang tuanya datang, mungkin dia senang, berarti anak membutuhkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ya. Oke, dari kasus tadi ada 5 alasan sebenarnya. Coba lanjut Bu. Oke, alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebenarnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan. Nah mungkin dia melakukan itu supaya kawannya takut ya, atau supaya temannya itu segan sama dia. Berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Lanjut. Alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya dari rumah. Mungkin hari ini ayam goreng, besoknya ayam goreng, kemudian pas hari kejadian misalnya ayam goreng lagi ternyata, terus dia ganggu temennya. Nah berarti maka Doni itu dia merasa bosan dengan makanan yang dibuat oleh orang tuanya, maka dia berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Kemudian yang terakhir, ini iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Ketika ada teman yang kesal, dia justru senang, dia justru tertawa gitu. Berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Ya seperti itu ya. Inilah kebutuhan dasar manusia, ada 5. Kira-kira kalau di sekolah kita ada kejadian seperti apa supaya kita identifikasi kebutuhan dasarnya apa? Enggak kok. Next saja. Ya udah, next saja. Oke, posisi kontrol restitusi. Ini materi yang kedua, restitusi. Pernah dengar restitusi Bapak dan Ibu? Sudah pernah? Belum. Saya baru saja mendengar restitusi ini ya. Berarti nanti ikutlah angkatan 12 ya. Angkatan 12 akan bertemu dengan materi restitusi ya. Nah, seorang guru ini harus paham dengan restitusi dan langkah-langkahnya. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi restitusi ini anak yang bermasalah ceritanya. Namun kita kita netralisir dia supaya menjadi anak yang lebih baik, lebih kuat karakternya ya. Oke, ketika ada anak yang bermasalah, ketika ada anak yang mengalami misalnya permasalahan ataupun kasus di sekolah, maka kita sebagai guru punya 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum dengan nada-nada kasar, misalnya maaf ngomong ya nanti ya seperti itu ya, itu namanya guru sebagai penghukum. Oke, 2, guru sebagai pembuat merasa bersalah ya. 3, guru sebagai teman. 4, guru sebagai pemantau. 5, guru sebagai manajer. Gitu. Biar kita pas satu-satu. Kelihatan tidak? Nah, biasanya ini guru sebagai penghukum tadi sudah saya sampaikan, biasanya dia tuh menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir atau dengan kata-kata yang kurang pantas. Berarti guru sebagai penghukum itu. Nah, hasilnya biasanya anak itu justru akan lebih memberontak dan menyalahkan orang lain atau berbohong. Ya. Apa dampaknya pada anak jika kita sebagai guru sebagai penghukum itu? Maka biasanya anak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Ya. Masih fokus? Masih? Mungkin bisa dicontohkan kata-katanya Pak. Misalnya kalau dulu penghukum itu, guru sebagai penghukum itu ini misalnya guru bilang, kalau kamu tidak melakukannya awas ya. Berarti guru sebagai penghukum dengan kata itu kita kemudian
muridnya berkata apa Pak ketika kita sering mengajar? Biasanya murid itu maafkan saya ya Pak, maafkan saya ya Bu. Namun hanya apa di bibir saja. Biarkan saja, Ya, biarkan nanti saja. juga marah-marah lagi. Anak akan mengulangi, ya seperti itu. Oke. 2, guru sebagai pembuat merasa bersalah berceramah, gurunya mungkin dengan nada yang lebih halus, tidak dengan dengan nada yang tinggi. Contohnya misalnya, kamu ini membuat bapak ini stres bapak doang ya. Berarti anak Bapak kecewa sama kamu. Bapak kecewa sama kamu. Ya, Berarti itu stres, Bapak. membuat rasa anak Berarti anak bersalah. itu semakin merasa bersalah, ya. Gurunya berkata bagaimana Pak? Ya. Kamu itu seharusnya kan kamu sudah tahu, ibu ini capek sekali, nah ibu stres. Ya, ujung-ujungnya hasilnya anak menjadi rendah diri, ya, seperti itu. Oke. Kemudian guru sebagai teman. Nah, guru sebagai teman biasanya berbicara dengan yang santai, ya. Guru sebagai teman. Bisa guru itu sebagai teman. Ayolah, misalnya lakukan ini demi ibu, demi bapak ya. Kamu kan ingat dulu bapak pernah bantu kamu kan? Ayolah bantu bapak, ayolah bantu ibu. Berarti guru sebagai teman. Namun untuk guru sebagai teman ini biasanya anak itu akan tergantung pada guru itu. Ketika tidak ada guru itu, lah dia mulai lagi. Dia hanya suka atau cinta sama guru yang tadi. Dia menganggap dia sebagai teman. Ketika tidak ada guru itu, sudah berulang lagi ya, seperti itu. Kemudian guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer ya. Nah, sebagai manajer ini biasanya guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan, misalnya sudah kita buat keyakinan kelas misalnya. Kamu ingat tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ingat Pak. Kita tidak boleh datang terlambat. Nah, kenapa kamu datang terlambat? Seperti itu. Tanya. Seperti itu. Terus kita cari solusi secara bersama. Kalau guru sebagai manajer tadi, kita cari solusi bersama dengan anak. Anaklah yang mencari solusi dari dalam dirinya. Ya, kita hanya membantu anak untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, lanjut. Nah, dari kelima posisi kontrol restitusi ini, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, jadi bukan sebagai penghukum, bukan sebagai teman, bukan sebagai pemantau, dan bukan sebagai pembuat merasa bersalah. Kita disuruh untuk memposisikan kita sebagai manajer. Apa yang harus kita lakukan? Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ya, jadi bukan dengan ekspresi wajah yang misalnya matanya melotot atau misalnya giginya tidur, gitu. Coba lihat ekspresi ibu ini, ya, sama muridnya. Ya, lihat. Nah, seperti inilah, ya. Sebenarnya ini video kegiatan restitusi dan pas sekali di capture mungkin ya. Sehingga seperti inilah sebenarnya posisi manajer antara guru dan siswa. Ya, seperti inilah sebenarnya. Jadi anak itu menemukan menyadari kesalahannya dan dia menemukan solusi dari permasalahan yang dia lakukan, tentunya dengan dipandu oleh guru atau diarahkan oleh guru. Nah, seperti itu. Lanjut Bu. Nah, kalau ini ya sama, beda ekspresi, tapi seperti inilah sebenarnya kita posisi kontrol kita sebagai guru ya. Kita diharapkan menjadi seorang manajer. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid. Ya, lanjut.
Oke, materi terakhir ya, segitiga restitusi. Nah, restitusi ya. Tahapan dalam segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. Dan 3. Menanyakan keyakinan. Nah, ketika kita menangani siswa yang bermasalah, kita diharapkan untuk menggunakan tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi ini ya. Jadi jangan istilahnya langsung menghukum atau langsung konsekuensinya apa, tidak. Tapi kita harus menggunakan tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas anak dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas yang lebih sukses. Nah, biasanya pada tahap menstabilkan identitas ini guru akan berkata, misalnya ketika ada anak yang berbuat salah misalnya, tidak apa-apa kamu berbuat kesalahan. Nah, salah itu adalah manusiawi. Semua orang mungkin pernah melakukan kesalahan yang sama seperti itu. Nah, itu namanya menstabilkan identitas ya. Kemudian validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Biasanya kalimat yang disampaikan ketika validasi tindakan yang salah ini, biasanya ketika memvalidasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Nah, kita tanya dulu alasannya kenapa, ya. Mungkin karena kebutuhan dasar tadi. Nah, kamu boleh, misalnya pada saat dia bermasalah, misalnya membentak temannya, entah sudah seperti itu, jadi berkelahi misalnya. Nah, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Maksudnya jangan apa di sini ya. Kalau membentak ya sudah membentak saja, jangan ke arah yang lebih lagi, misalnya memukul seperti itu. Jadi kita harus sampaikan ke anak, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi Bapak berharap kamu harus menambah sikap yang baru. Maksudnya harus lebih baik ya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, tanyakanlah seperti itu ke anak dalam memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, dalam menanyakan keyakinan, misalnya kawan-kawan menanyakan apa nilai yang kita percaya di sekolah kita. Ini Dimas, kamu tahu tidak disiplin itu penting? Kan kemarin kan Dimas kan terlambat ceritanya karena antara adiknya ke TK, jadi dia terlambat datang ke sekolah, jadi saya restitusi dia. Jadi alasan dia karena mengantarkan adiknya ke TK dulu Pak, kata dia. Ya. Berarti Dimas sudah melanggar apa? Kesepakatan kita disiplin ya Dimas. Iya. Kamu paham tidak Dimas kalau disiplin itu penting buat kita? Kamu tahu tidak Dimas bahwa disiplin itu penting buat kita? Tahu Pak. Kalau kamu tahu, apa yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa disiplin? Nah, tanya-tanyalah seperti itu sehingga nanti anak akan termotivasi dalam dirinya supaya bersikap disiplin ya. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, kita tanya-tanya seperti itu. Baik.
Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Next. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak. Kawan-kawan semua, ini yang dapat saya sampaikan. Saya kata bila kita wal ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, demikian tadi presentasi yang sudah saya sampaikan bersama Ibu Dewi. Ada 6 budaya positif yang sudah disampaikan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Tanya, ya silakan Ibu, apa tanya ya. Makasih Pak ya. Studi kasus ya Pak ya. Di sini saya pribadi sebagai guru kewalahan dengan anak-anak di dalam kelas yang satu ini, saya ingin tanya gimana caranya menanggapi supaya anak ini kalau di rumah dia susah, di kelas dia susah, di kelas apalagi Pak ya, di rumah dilembutin, dikasih sayang, kita sebagai ibu Yona jangan ini, dia tidak nurut, dikerasin malah dia bruntal kasus ya. Saya di sini sama sih ini kesulitan saya Pak. Selama saya di sini di sekolah ini sudah lama ya. Baru inilah saya mendapatkan anak macam ini. Jadi tolong gimana caranya supaya anak itu sikapnya ke saya gembira. Sedih ya Pak. Kayaknya saya tidak berhasil jadi guru karena anak tuh setiap kali saya suruh dia tidak nurut lah istilahnya. Tidak nurut lah sama saya. Semuanya tidak nurut. Maksud saya gimana caranya saya tuh sebagai guru tuh supaya dia tuh nurut. Ya. Maksud saya itu jangan bobos lah. Kayak tetap sama tuh. Disayang, tidak mempen, di kasar dia curhat lah ini Pak ya, curhat. Kemarin itu anak berkebutuhan khusus saya dapat masih nurut. Yang ini kayaknya tidak berkebutuhan khusus, gurunya kayaknya berkebutuhan khusus. Yang satu ini susah saya Pak. Yang kemarin tuh emang Tuhan menguji ya, benar kata Ibu Penny. Kemarin itu saya dapat berkebutuhan khusus masih nurut sama saya Pak. Kalau disayang dia nurut. Ini tidak nurut sama sekali sama saya Pak. Gimana caranya menurut Pak? Kalau dapat anak kayak gitu. Oh menurut Ibu ya, Ibu pembimbing. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Arpa. Untuk teman-teman semua, saya di sini coba menjawab sesuai dengan apa yang sudah ditanamkan ke kami sebagai calon guru penggerak. Intinya kita sama Bu Arpa dan semua teman-teman guru penggerak mungkin hampir di seluruh Indonesia pun merasakan hal yang sama. Tidak mudah menjalani apa yang sudah ditetapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Filosofi beliau itu ya
Ingar Sosukulodo, Ingar dia Karso, bergurih handayani. Tidak mudah mengapa, tidak dipacak semudah kita membalikkan telapak tangan. Tadi diselipin kata oleh Pak Rizal sabar. Sabar itu kunci utama. Cuma kan tanpa reaksi pun kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah ini yang pelan-pelan harus kita ubah sebenarnya. Jujur saya sendiri pun Bu Arpa masih merasa cemana ngatasinnya gitu kan. Tapi saya coba menjawab sesuai dengan materi hari ini, yaitu segitiga restitusi tadi. Jadi ada tahapan-tahapan Bu Arpa, ternyata Bapak Ibu semua. Saya pun menurut guru-guru atau pengajar praktik kami di atas kami lagi, memang kami sudah memang diminta untuk menerapkan, dilatih, karena kalau tidak dilatih segitiga restitusi ini tidak bisa jalan. Jadi pertama yang harus kita lakukan sama-sama, Bu Arpa lo pernah lo manggil dia secara khusus, menstabilkan identitas dia. Maksudnya kenapa dia sampai berbuat macam itu? Cuma memang berkali-kali aku sampaikan bahwa tidak mudah, karena kalau murid kita di kelas itu cuma 10-15 orang masih bisa terpantau. Karena memang inilah kondisi kita sekolah negeri. Kalau sekolah swasta di kota-kota besar kan satu kelas hanya 15 orang. Mungkin secara bisa kita kontrol dengan baik. Nah, kalau misalnya kita sekolah negeri ini kan pelan-pelan. Kalau itu menurut saya pelan-pelan. Sesuai dengan apa yang sudah kami dapatkan, inilah idealnya menjadi guru. Walaupun tidak mudah, sekali lagi Bu Arpa, tidak mudah, memang ini teorinya, tapi insya Allah kita praktekkan butuh waktu, tidak mudah, butuh waktu, bukan sekali made, sekali manggil langsungnya berubah, besok dah Bu Arpa, mohon maaf lahir batin, kita sama-sama. Cuma yakinlah bahwa ciptaan Allah itu punya kelembutan. Itu yang kita yakini, bahwa Allah itu maha baik. Ciptaan dia itu pasti baik. Seburuk-buruknya manusia ada baiknya. Jadi kita manfaatkan tuh, baiklah, yakinin tuh, baiklah. Kalau menuntun, ya kita harus menuntun. Kita tidak usah menuntut apa yang bakal terjadi ke dia ya Bu. Kita tidak usah menuntutnya jadi sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita dambakan menjadi anak yang macam mana. Itu menurut yang kita pelajari itu salah besar. Kita sebagai guru hanya bisa menuntun mereka, kodrat mereka masing-masing. Nah, dengan segitiga restitusi ini, kalau diikuti dengan baik, insya Allah ada kekurangan. Pertama, panggil dia, tanya kebutuhan dasar apa. Kita mulai sama-sama menyelidiki nih, kebutuhan apa yang kurang ya Leo. Karena kalau kita langsung ngejudge tadi kata Pak Rizal, semua kita pun stres sendiri. Berarti kita dalam 30 iko anak Bu Arpa di kelas tuh, kata Bu Arpa desiko aben lenger, itu membebani pikiran Bu Arpa sendiri dan kusipku juga di kelas macam itu. Di kelas macam itu, jadi panggil, tanyakan, distabilkan dulu. Ibaratnya kata kita di netral dulu. Cuma memang berat Bu Arpa, jujur berat. Tapi harus kita laksanakan, harus kita lakukan karena kita nyemplung di sini, kita berada di sini, kita sebagai guru. Inilah kita dengan segala macam kekurangan, kita harus lebih di depan mereka. Kita harus kayak dewa di depan mereka tanpa cacat. Padahal kita ada masalah di rumah. Kita berat hidup sebenarnya. Tapi sekali lagi tidak menyepelekan siapapun. Ini untukku sendiri, pemahamanku sendiri, inilah yang harus kita lakukan. Setelah kita stabilkan, kita validasi tindakan dia yang salah melalui keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Misalnya dia melanggar, kalau contoh Pak Rizal tadi itu, iya, dia ngomong kurang ajar. Kalau saya kemarin, Bu Arpa, anak tuh telat hadir. Kemudian yang kedua tuh ngata-ngata orang tua. Selama ini kan jadi budaya nih di sekolah kadang-kadang ngata pak. Nah pembelaan dia setelah saya tanya, nah ngapain ya macamnya, ngapa ngata orang tua? Lagi ngata makku dulu. Kapan? Dulu Bu. Kapan dulunya? Waktu kelas 4. Itu kan ibarat dia butuh perhatian bayi sebenarnya. Sebenarnya masalah itu sepele. Setelah kita sampaikan lah, sebenarnya masalah kami sepelenya. Sampai saya ada bercanda juga Bu Arpa. Melampas 4 dulu nak saksi gila di
kita minta pertanggungjawaban tuh ibarat lama. Jadi kita ajak dia, cuman memang tidak mudah buat para muda. Apalagi kita kan punya sisi cemana sebagai manusia biasa. Setelah memvalidasi tindakan dia itu bahwa dia itu tidak benar dengan melakukan macam itu, saya bilang, nah, berkata-kata sudah selesai masalah. Nah, baru kita pancing, pernada, bikin keyakinan kelas. Nah, kalau tidak dibuat keyakinan kelas, emang susah buat apa? Tapi ketika mereka pernah dilibatkan untuk berdiskusi kayak ini, ingat bahwanya pernah meyakini bahwa udah jadi kata-kata orang tua. Nah, itu yang kita balikin ke dia. Dulu siapa tuh yang ngomong nggak boleh kata pulang bu, nah sekarang kalanggar. Tapi menurut Bu Arpa mungkin terlalu manis untuk menyelesaikan masalah. Tapi beginilah idealnya. Beginilah idealnya. Kita ngomong masalah idealnya kita sebagai guru profesional. Dalam kenyataan memang tidak semudah teori, tapi ini harus kita mulai sedikit kita harus jalankan. Apapun memang letih buat apa? Kalau kita ngomong letih pasti letih. Tidak ada yang tidak letih, pasti letih. Apalagi notabene anak kita nih, lingkungan kita nih, kita tahu sama-sama tahu lah. Nah, yang paling efisien juga salah satu yang libatkan orang tua. Jangan sampai kita di sekolah telah menerapkan segitiga restitusi, pulang ke rumah mentah hati. Mereka tidak disiplin, makan seenak-enak. Kita harus, orang tuanya harus kita minta pertanggungjawaban bersama untuk menjalankan segitiga restitusi ini. Karena ini bukan mutlak kerjaan guru, ini juga kerjaan orang tua. Orang tua harus mulai merubah cara mendidik anak. Jadi kita balance dengan orang tua. Jangan bilang bahwa orang tua di sini bu, jangan begitu. Tetap harus kita libatkan. Cari siapa orang tuanya. Libatkan mereka, datangkan mereka, minta pertanggungjawaban ke mereka sama-sama. Karena mereka harus bertanggung jawab. Bukan menyerahkan bulat-bulat ke kita. Kita lah bentuk nih, kita lah macam ini semanis mungkin. Pulang ke rumah entah lagi itu kerja double. Ini yang kami dapatkan. Kalau kata Bu Arpa cara lemah, dia kena, cara keras dia kena. Kalau cara keras memang tidak ini. Tegas boleh Bu Arpa. Tegas jadi salah, benar. Tapi kalau melasah jangan. Nah, kata-kata yang disampaikan Pak Rizal tadi yang ada contoh-contoh kata-kata itu mulai sedikit-sedikit kami kali harus mengimbaskan. Padahal kami yang sering ngomong macam itu. Saya pribadi yang sering mengeluarkan kata-kata itu malah tertampar, tapi tidak mengapa. Tidak di manusia yang sempurna, yang penting kita berniat berubah ke hal yang lebih baik. Itu sih buat apa? Lemah gila jangan, karena memang kalau salah ya salah. Dapat jadi lemah. Tegaskan. Ada konsekuensi kalau melanggar. Ya, betul. Kalau di kelas tinggi ya bisa. Tapi kan masih kedua. Bisa dia. Bisa, insya Allah bisa. Malah kelas 2 pendekatannya beda pula. Pendekatannya lebih ke komunikasi buat apa? Minta bantuan dengan orang tua. Ada apa sebenarnya anak kita nih? Misalnya. Karena tidak ada kata PP kami sih, tidak ada masalah yang tidak ada solusi. Tergantung kita kawal, nak deh kita selesai. Sudah? Itu yang saya ketahui buat bapak mama. Beragi drama, tapi inilah adil. Mungkin ada yang Pak Rizal lah, gelisah dari tadi pengen ngomong. Satu lagi kawan-kawan. Satu lagi.
Iya, baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara diseminasi budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan walaupun dengan banyak keterbatasan kami dalam menyampaikan materi dan juga menjawab permasalahan yang ada, saya yakin dan sangat-sangat yakin percaya bahwa Bapak Ibu semua punya filosofi sesuai dengan filosofi yang ditanamkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kalau tidak mungkin kita selamanya kawa berada di tengah-tengah anak-anak yang bukan dari rahim kita sendiri, kawan kita ngurus. Bahkan saya pernah membandingkan kepada anak-anak, coba tanya mak kamu di rumah, kawan yang ngurus Ika, anak paling full 4 di rumah mak Ika ngaro-ngaro dan teriak-teriak, apalagi dihadirkan 34 orang. Jadi mohon nak kita kerjasama. Ibu manusia biasa, ibu punya aturan kalau di kelas macam tuh Ibu Arpa. Saya yakin Bu Arpa pasti lebih hebat dari saya. Cuman Bu Arpa becacak nih, nanya-nanya. Mudah-mudahan setelah ini kita semua dapat menjadi guru yang dirindukan oleh siswa-siswi kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menerapkan budaya positif yang ada di sekolah secara konsisten, maka akan melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berkarakter baik. Demikian video ini tentang aksi nyata budaya positif di sekolah. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.